Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Di dalam pembelajaran 2 ini kita akan membahas tentang tulang sebagai salah satu organ gerak manusia, menentukan ide pokok setiap paragraf dari bacaan, dan memahami serta membuat gambar cerita. Rangka manusia. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem gerak yang disebut sistem gerak. Manusia dapat bergerak karena adanya rangka dan otot. Dengan adanya kerjasama antara rangka dan otot, manusia dapat berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Rangka manusia tersusun oleh tulang-tulang, jumlahnya kurang lebih dari 200 buah. Tulang-tulang tersebut membentuk sistem yang disebut rangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka ada dua jenis. Yang pertama, tulang keras atau tulang sejati memiliki sifat keras dan lebih banyak mengandung zat kapur. Yang kedua, tulang rawan merupakan tulang lunak antara lain tulang hidung, tulang telinga, dan tulang persendian. Rangka manusia. Ayo anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita amati rangka manusia pada gambar di bawah ini. Fungsi atau manfaat rangka manusia. Pertama, sebagai penopang tubuh atau pondasi tubuh. 2. Menempelnya otot-otot. 3. Menyimpan kandungan mineral dan nutrisi. 4. Sebagai pelindung organ dalam. 5. Memberikan bentuk tubuh. 7. Memproduksi sel darah merah. Dan 8. Membantu pergerakan tubuh. Tabel fungsi tulang rangka manusia. Tulang hasta berfungsi sebagai memungkinkan pergerakan tangan untuk memutar. Tulang atas berfungsi sebagai menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang pengumpil berfungsi sebagai tempat menempelnya otot lengan yang menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai menghubungkan tulang jari dengan pangkal tulang tangan. Tulang telapak tangan berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan, menghubungkan pergelangan tangan. Tulang paha berfungsi sebagai tempat menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut untuk menjaga badan pada saat berjalan. Tulang betis berfungsi sebagai untuk penyangga badan agar kuat dan seimbang dan melekatnya otot kaki. Tulang pergelangan kaki berfungsi sebagai sendi menahan beban penting. Tulang kering berfungsi sebagai menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral vertikal, fosfor, dan kalsium. Tulang jari kaki berfungsi sebagai keseimbangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar sebuah paragraf dari bacaan. Ide pokok biasanya terungkap secara jelas atau terlihat pada kalimat yang ada dalam paragraf yang dimuat pada kalimat utama. Ayo membaca. Anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita membaca tentang penyandang cacat yang sukses.
Setelah membaca penyandang cacat yang sukses, mari kita temukan ide pokok masing-masing paragraf. Pembahasan ketiga yaitu gambar cerita. Gambar ilustrasi merupakan gambar cerita. Salah satu dari gambar ilustrasi adalah cover. Cover atau sampul merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yaitu depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover atau sampul yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Unsur-unsur cover atau sampul. Pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Terdapat kalimat penjelas, judul yang singkat dan mudah difahami. Terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, menyertakan gambar yang menarik, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang, serta terdapat identitas buku pada punggung buku. Contoh cover atau sampul. Mari anak-anak yang soleh dan solehah, kita amati contoh cover di bawah ini. Alhamdulillah, pembelajaran 2 ini telah selesai. Tugas dari pembelajaran 2 adalah merangkum materi pembelajaran 2. Di dalam merangkum hanya poin-poin yang pentingnya saja dan teks bacaan tidak ditulis kembali. Yang kedua, menemukan ide pokok dari teks bacaan penyandang cacat yang sukses. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kedua ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga adik-adik sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.